Oke, so kalau kamu sudah buka account, kamu ketik google.com, you supposed to have this apa namanya profile picture-nya mestinya ada di sana sebelah kanan ini. Kalau kamu nggak punya profile picture seperti ini, it means that you haven't logged yet to your account. So you bikin pasti bahwa kamu sudah masuk ke Google account-nya. Oke, make sure ya. Kak, kalau udah masuk Gmail terus gimana? Nah, yang pasti kamu sudah punya seperti ini. It means that you already logged into the Gmail. So next step is kamu harus ketik di sini ya namanya Google spasi Colab, C-O-L-A-B, Google Co-Laboratory, Colab. Ya. Oke, setelah itu kamu kamu enter Google Colab lalu enter. That's it. Kita udah dapat screen seperti ini. So, make sure lagi bahwa di sini memang masih ada profile picture-mu. So, this indicate that you are still logged into the account. So, you have the Google Colab seperti di screen saya ini. Just click on the link Google Colab. You click on it and you're gonna have this kind of screen. Sama ya. Go notebook. Ini ada notebook di situ. Pasti kalian punya juga notebook plus notebook. New notebook. Oke, so you can click on the button. Klik saja. Okay, until finally you have this kind of empty workspace. Ya, di sebelah kiri ini ada tempat kita untuk bekerja. Codingnya ada di sini. While at the right panel here, ini hanya bantuan dengan AI. Oke, kalau besar-besar font saya, sebentar saya perkecil. Boleh klik Control minus, dia akan kecil. Ya, Control minus dia akan kecil, atau Control plus untuk dia lebih besar. Oke, nah punya saya ada sedikit kendala kelihatannya. Saya coba adjust dulu ya, sebentar. Font size. So I have the normal font size di sini. Oke, so the left panel ini adalah bagian kita nanti untuk melakukan coding ya, coding atau programming. While at the right side panel here ini adalah bantuan untuk AI namanya Gemini. Bacanya ini Gemini, bukan Gemini, Gemini. Oke. Nah, supaya lebih simpel, kita abaikan dulu yang AI-AI-nya enggak sekarang. Kita belajar menggunakan semua pengetahuan kita dari awal. Jadi tidak bantuan AI. So that's why ini saya close dulu, oke? Simply you click the X sign di sana kanan atas, klik yang ini. Close all tabs. Oke? Nah, setelah kamu close, so you're gonna have a full screen working worksheet-nya kita punya di sini ya, yang full. Nah, bentar. Saya akan introduce dulu apa saja yang kalian lihat di screen kalian. Oke, follow my mouse di sini. Saya adjust mouse saya warnanya dengan spotlight seperti ini. Oke, yang paling kiri sekali di situ ada satu tab of content, table of content, find replace, uh, code snippet. Ya, di sini apa lagi nih? Data inspector, ada key secret, ada folders atau files, dan ada data explorer. Oke, klik dulu yang paling atas ini. If you click on this, dia akan expand dia. Nah, dia akan melakukan satu perluasan area untuk table of content. Kalau kamu mau close, silahkan close. Jangan khawatir, dia tidak hilang. So you can click, you can close, below click, you can close, klik, close, boleh. Ayo, silakan klik, close. So no worries ya. Ini tidak akan merusak apapun dengan laptop atau softwaremu. Just klik aja close. Oke, make sure you are familiar with the environment. Oke, nomor satu. Jadi yang ini silakan diklik saja. Kalau ada trouble ke close, terus bingung, boleh tanya ke saya lagi gimana cara bukanya. Oke, in case punyamu tertutup seperti punya saya, so saya close seperti ini. In case tertutup.
So easy, you can click a new tab, cari lagi Google Colab. Ya, oke, kamu klik Google Colab, Google spasi Colab, and then you enter. So you're gonna have back this screen. Lalu klik yang paling atas, Google spasi Colab. So that's it. Masuk lagi ke New Notebook, yang plus New Notebook, you klik it again, then you're gonna have the screen that we are just now coming from yang tadi itu ya, seperti ini. Oke, saya lupa tadi ada yang bertanya, Mikhail and Davis. Sebentar saya hold. Okay, so now you can click this. This is the table of content. Just click on it. Nah, so you're gonna have the this area. However, I forget to tell you, di sini kamu memang nggak punya. Di bagian atas banget ini kelihatan agak beda dengan punya saya. Sebab saya melakukan closing di bagian sini. So, bukan closing, tapi dia hidden lah. So, you can click on this. Look at my screen. Kamu klik di sini, dia akan melakukan shrink and grow dia. So, saya tadi akan hidden dia. Supaya dia nggak terlalu full screen saya. Saya tutup sehingga judulnya muncul ya kan. Nah, judulmu biasanya Untitled One. Saya Untitled Five karena kemarin-kemarin udah pakai yang One Two, udah pernah coba dia. Oke lah, apapun hasilnya, Untitled berapapun, intinya adalah ini bisa membuka title dan menutupnya. So, ini hanya sekedar sembunyikan dan munculkan saja sih. Display and hide, hanya itu. So, remember, the first thing that you have to do after opening a new file is rename your file name. Oke? So, kita rename dulu file name kita. Ya, .ip, IPYNB-nya biarkan saja, jangan dihapus. Hapus yang ini aja, untitled sampai sebelum ada titiknya. Itu yang Anda hapus. Oke, silakan dipastikan itu. Nah, kita punya grup namanya Endurance. So, saya kasih namanya FC Endurance. Ini nama file kita, 01 Introduction. Oke, so kita bisa buat ini FC Endurance 01. Nah, kita lagi belajar intro. Kayak di sini saya coba kasih um, intro. Nah, ini tentang variabel, konstanta, input, output, dan seterusnya. So, intro. Ya, silakan diberi nama file seperti ini. Sudah. Oh, very good. Ya, kalau boleh ikutin dulu ya. Caps, caps, eh, small letter dengan capital letternya coba diikutin ya. FC ini karena kita punya fun coding, so FC saya buat. Ini Endurance is our group name. Sebab saya ada grup-grup lain, saya bedakan dengan nama. So underscore, jangan lupa kasih underscore-nya. 01 adalah order yang kita sedang kerjakan sekarang, sequence 1. Next week mungkin sequence 2, mungkin juga sequence 1. Nah, sequence ini perlu supaya kita tahu mana yang pertama kita kerjakan dan setelahnya kira-kira yang mana. So, kita nggak susah nyarinya. So, ini about apa? Tentang intro, tentang perkenalan. Jangan lupa titiknya tetap ada di situ. Oke? So, saya enter dan kita punya seperti ini. Oke, so sekarang saya lanjutkan. Ketika kamu lihat di sini, dia masih table of content dan di sini masih section. Oke, yang mau kita lakukan adalah membuat table of contentnya secara benar dulu. Oke, so let's go. Kalian bisa melihat screen saya. Di sini saya buat ada satu kotak. Kira-kira mousemu you bring over on that area your mouse lah. So you're gonna have kind of the auto display code and text seperti ini. Ya, code dan teks. Ya, pilih yang teks aja dulu. Pilih yang teks, jangan code. Code-nya nanti langsung kita buat, but after the text. Pilih yang teks. Oke, so kamu punya teks seperti ini. Double click or enter to edit. Oke, so once again, saya jelaskan biar kamu paham. Pilih yang teks dulu. Oke, pilih yang teks. So you're gonna have this. Nah, kemudian buat hash one atau pagar satu atau crash one atau hash one, kasih space. Oke, kamu bisa buat di sini judulnya adalah variabel. And also you can see that the table of content on the left accordingly will be adjusted kan. So whatever you type in this part will be also in line with the adjusted with the left part here. Ya kan seperti itu kan.
Coba nih, misalkan saya tambah nih, lihat dulu aja. Q, Q, Q. Nah, di sini pun dia akan nambah Q, Q, Q automatically. So, actually, apa yang kamu kerjakan di table of content, di bagian sini, table, di bagian yang namanya teks ya, itu akan di, di outlines lah pada bagian kirinya. Oke, good. So, sekarang variabel, kamu buat variabel, oke. Lalu klik anywhere, bisa kamu klik di area mana. Kamu klik di area sini boleh, di area sini boleh, di sini boleh. Tapi di luar kotak tadi, klik aja supaya dia dirilis editingnya. Kamu klik saja di sini. Oke, nggak bisa. Kalau gitu kamu kliknya di sini aja. Atau saya salah. Kamu klik di variabel di sini berarti dia. Kamu klik di bagian sini. Klik. Oke, jadi dia akan dirilis ya. Oke, itu variabel. Oke. Bisa buat satu lagi? Ayo, masuk ke bagian tengah sini. Jangan di atas, tapi di bawahnya. So, kita akan locate dia under the variable. If you click the top one, the above one, yang variable ini di above-nya ada tag, boleh saja, tapi dia akan nanti di place sebelum si variable. Oke, karena kita intentionnya mau buat di under variable yang ini, so you click the text under it. Nah, you klik bikin yang nomor dua. Ya, kamu bikin spasi, pagar dua spasi, you can type a constant. Oke, dan kemudian klik di bagian yang area sini supaya dia dirilis editingnya. Klik saja, very good. You just double click lah here, ya activate the cell first, click on the cell, and then you click two times, double click, and then you can uh, variable and nah, kamu bisa tambahkan lagi setelahnya. Oke, if you want to edit. All right, so you can make the variable and constant or the title. And now is the time we make the code. Okay, so below the variable, again, you must offer roughly okay lah, in here lah. Okay, for now, you choose the code, bukan teks lagi, karena kita mau buat codingnya. Okay, you click the code. Okay, very good. Dan kita bisa buat code sekarang di sini. Ya, pertama buat name sama dengan kalau bisa buat name yang baru, kemudian kasih sama dengan kasih double apa namanya kutip dua seperti itu. Oke, kalau bisa kasih namanya, misalkan ya Anthony. Oke, oke. When you see my screen, you see that I have one here. Actually, this is not created by me. Ya, dia automatically muncul di situ. Nah, ini saya proof ya. Saya buat di bawah dia muncul. Saya buat di bawah dia muncul tiga. So, satu, dua, tiga itu adalah line numbernya. Line number itu muncul automatically, tapi bisa you setting. Gini caranya. Oke, lihat screen saya. Di sini kita punya ada satu gear indicator untuk setting up. Oke, you click on it, gearnya kamu klik dulu. Once again, saya ulang. Ingat di bagian sini ya ada tanda yang gerigi itu. So you click on it. Alright, so udah punya seperti ini, akan muncul sebuah setting setting dialog buat kita kelola. Klik yang editor dulu, oke. Klik yang editor pertama sekali. Oke. If you want to make your font bigger, kamu bisa ganti font size-nya. Tapi because our aim now is to manage the number one, two, three ya, the number. You just scroll down here. Nah, very good. So mine here, I check the show line numbers. I believe that defaultly sama dengan punyamu, dia uncheck dia. So you make sure that you check ya. You check so the line numbers will be display uh, display automatically. Don't forget to save. Right. So I think okay, got question. Moment. Oke, ini namanya variabel, oke? So, you can print your variable, caranya pakai print.
Oke, print, pakai open bracket seperti ini, ambil yang tadi variabel ini, masukkan ke dalam. Ya, ketik ulang. Jadi yang name tadi, yang kamu udah punya, masukkan ke dalam sini. Name. Oke, make sure punya play-nya ya. Oke, to execute, you just click this button. Oke, simply click on it. Oke, dan ini adalah bagian outputnya ada di bawah sini. Ini outputnya ini. Ini hasil dari pekerjaan kita. So, this is the output screen. Ya, showing the result of our project. Nah, itulah ya. This is the output screen showing result of the project. Alright. Nah, if you want to delete the screen, sorry, the output screen also you can. You just simply click on the three dots there. Ini, kemudian kamu klik yang clear, yang clear selected outputs. Nah, ya hilang outputnya, code-nya nggak hilang. Oke. Oh, very good. Nah, sekarang saya challenge kalian, coba buat di sini, saya buat umur ya. Umur sama dengan 15. Oke, so bagaimana caranya untuk mencetak umur? Silakan dicoba. Oke, so this one is print. Print umur. That's it. After that, you can execute. So you're gonna have output Anthony and umurnya 15. Okay, so I continue. Actually, this is the variable. This is the variable. Aku buat di sini tanda pagar. Variabel ini pun dia variabel. Ya, jadi ini variabel namanya. Oke, yang ini adalah untuk output. Ya, ini pun untuk output. That's it. Warnanya hijau sebab engkau memberikan tanda pagar. So it means ini adalah sebuah komentar program hanya untuk menjelaskan dia tentang apa sih. Hanya catatan saja, hanya notes atau remark. Jadi, ketika kau execute, actually semua remark yang hijau, ada pagar hijau ini, dia tidak akan memberi impact apapun terhadap code-mu. However, remark, catatan ini sangat penting. Apalagi nanti code-mu ada 100 baris atau 200 baris, itu sangat dense banget, dia padat sekali. Jadi kamu harus sebutkan bagian ini untuk menampung data keluarga, misalkan ya, buat dalam bentuk catatan. Very good. Nah, jadi kita sudah belajar untuk membuat variabel dan output. Oke, okay. So you can add this, ya, edit ya, variable and output. Oke, okay. Adjust the title section menjadi variable and output. Okay. So I have the variable and input. Nah, kamu bisa membuat satu cell editing ya. Ini namanya cell untuk edit. Nah, ini satu nih. Bisa lagi buat di bawahnya. So caranya simply just mouse over lah kira-kira di sini dia. Ya, ambil yang code ya seperti ini. Ambil yang code saja. So you're gonna have a new cell di sana. Oke. Nah, kalau kamu mau menghapus misalkan di sini udah banyak, lalu kamu mau hapus, pakai yang ini. Nih, tanda yang bin ini, trash binnya. Tapi hati-hati ngapus ya. Jangan dihapus yang ini loh. Jangan dihapus, ini sudah kamu buat nih. Jangan. Ya. Kalau yang ini kan tadi kita buat acak tadi kan. So you just klik aja ini yang bin ini. Delete cell-nya, kamu klik. Hanya sel yang selected aja yang terhapus. The same thing also you can do to the text. Oke, so kita buat yang baru lagi. Buat satu code yang baru, sel di bawahnya. Saya mau buat contohnya di sini um, warna ya. So, ini warnanya kalau misalkan hijau.
Oke. Kemudian di sini hari Selasa. Lalu kita mau bikin output hari Selasa, saya pakai sepatu warna hijau. Hijaunya huruf besar juga tuh, ngikutin yang ada. Oke, ini yang mau kita buat. So adjust your code. Gini dulu, persis buat sama seperti itu. So cara untuk output adalah print. Ya, cuman kalau kamu print seperti ini hari Selasa saya pakai sepatu warna hijau, ia jadi tidak kelihatan apa maknanya, apa manfaat dari warna dan hari. So caranya adalah lihat di sini. Oh, AI Gemini udah langsung kasih tahu ke kita. Langsung kamu tap, langsung selesai ya. Tap 2 kali dia langsung komplit. Cuman kan bukan inilah yang kita mau pelajari, oke? Kita kan mau mengerjakannya secara latihan kan. So gini caranya ya, gini caranya. Kamu bisa buat tulisan seperti ini. Pakai F dulu, lalu ada kutip 2. Oke, bikin F itu untuk format. Oke, lalu ini kamu copy, masukkan di antara kutip 2 tadi. Itu dulu, oke, lalu di run. Hasilnya seperti ini. Oke. Kalau ini saya kasih menjadi hari Rabu, di print tetap juga dia hari Selasa. Padahal di sini udah Rabu kan. Nah artinya dia nggak ngefek. Kenapa dia tidak memberikan efek? Karena kamu membuat ini semua memang secara teks. Padahal variabel warna dan hari ini ingin kita masukkan ke dalam sini. Sorry, dia ke dalam sini. Oke, so caranya adalah seperti ini. Yang Selasa ini dihapus, kasih kurung kurawal buka atau curly bracket buka dan tutup. Yang hijau pun hapus, kasih curly bracket buka dan tutup. Oke, itu dulu. Kemudian yang warna ini Ctrl C untuk copy, masukkan di antara kurung kurawal, Ctrl V, sorry, karena harinya, hari Selasa. So, yang hari dulu, Ctrl C, masukkan ke kurung kurawal yang pertama. Yang warna, Ctrl C, masukkan ke yang warna, lalu kurung kurawal atau curly bracket. That's it. Lalu boleh di run. Nah, ketika kita run, dia sudah adjusted ya. Ini hijau saya ganti jadi merah. Rabu saya ganti jadi Minggu. So, hari Minggu saya pakai sepatu warna merah. Kalau mau ada titiknya di sini, kasih titik di bagian akhir belakang, run, run again, semua kita udah punya hasil kayak gini. Ya, dia bagus. Nah, sekarang saya mau kasih satu challenge buat kalian. So, challenge-nya adalah mau bikin seperti ini. Hari, ya, outputnya seperti ini. Outputnya adalah hari Selasa, saya pakai sepatu warna hijau ukuran 40, misal ya, ini contoh ya. So, 40 ini adalah variabel. Karena bisa aja hari Minggu saya pakai sepatu warna merah ukuran 39. So, saya mau ada variabel yang membawa nilai 40 kah, 39 kah. Ya, silakan dicoba. Itu challenge-nya. Nah, di sini kita bisa buat tambahan. Namanya adalah ukuran atau size boleh. Ukuran 40. So, outputnya, ya si Gemini-nya udah langsung suggest tuh. Tapi kalau
Saran saya jangan langsung ya. Udah belajar dulu dari awal. Print F, bikin kutip dua. Oke, kenapa pakai F? Apa bedanya pakai F dengan yang di atas nggak pakai F? Nah, kalau pakai F itu lebih bisa kita ngetik sekaligus seperti ini. Set, langsung tinggal mengganti isinya menjadi nama hari. Lebih simpel ya. Ini juga yang hijau kita ganti menjadi warna. Yang 40 ini kita ganti menjadi ukuran. Oke, seperti ini. So, dia simple kalau kita bisa pakai F. Kalau nggak pakai F, ini agak repot dia. Ya, nanti saja saya ajarkan, nggak usah sekarang. Hasilnya seperti ini, ukuran 40. Saya ganti jadi 50. Saya pakai sepatu ukuran 50. Wah, ini sepatu besar sekali, ukuran 50. Alright, so itu dia. Konstan ini mungkin next week. Sekarang saya buat dulu input. Oke, kalau tadi yang pertama adalah variable and output, sekarang input. Oke, nah input adalah untuk menerima entry dari keyboard atau dari em, scanner kah dia atau dari kamera. Ini adalah masukan atau entry. Oke, so buat seperti ini. Kita buat nama. Tadi nama siapa? Tadi di atas namanya adalah ini Anthony. Ya, sekarang nama ini saya ubah bukan Anthony. Karena kalau Anthony, ketika saya print dia akan selalu Anthony. Betul nggak? Besok saya buka print lagi Anthony. Lusa juga the same Anthony. Oke? However, I want to have different, always different name. Each time I run, ya, I want to capture the name from the user. Siapa yang pakai, dia entry namanya. So, di sini saya pakai input. Oke, enter your name. Oke, nah seperti ini. Oke, untuk ngeprint, tinggal print, lalu name. So, that's it. You can run. So, ini hasilnya. Oke, boleh kasih nama. Namanya adalah Budi. Bisa, Pak. Bisa. Very good. Ganti lagi namanya. Ciki. Ciki snack. Ciki snack deh. Ya, bisa. Oke, ganti namanya. Ezri. Wih. Yang barusan ini name-nya berbeda-beda. Dia bisa Ezri kalau kita ketik Ezri. Dia bisa Budi kalau kita ketik Budi. Nah, kalau yang sebelumnya ini selalu saja Anthony. Ya, ini sebetulnya uh, bukan variabel. Ini selalu itu saja nilainya. Namanya apa nanti kita pelajari lah. Tapi saya menjelaskan dari sesuatu yang memang dia statis, itu saja. Itu dulu, lalu kita pindah ke sesuatu yang berubah-ubah nilainya. Inilah sebetulnya variabel yang sesungguhnya. Oke, so ketika kita ketik enter your name, Zoro, Zoro. Oke, atau biar lebih bagus lagi, pakai F di sini, langsung ada dua kutipnya, welcome. Oke, langsung dikasih dua kurung kerawal, oke, curly bracket open and close, name-nya masukkan ke dalam tadi, curly bracket, lalu kita coba run, Zoro, welcome Zoro.